Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Anda pasti pernah melihat sebuah lambang atau simbol yang berhubungan dengan keorganisasian, parpol, atau bahkan lambang negara, dan ini identik sekali dengan dunia muslim atau umat Islam itu biasanya menggunakan lambang ini untuk simbol-simbol keagamaan. Bahkan sampai digunakan menjadi ada di salah satu kubah masjid. Ya, simbol ini terutama berada di kawasan Timur Tengah dan juga di beberapa kawasan Asia termasuk juga Indonesia. Simbol ini adalah simbol bulan sabit ya, kemudian ada bintang biasanya. Nah, simbol bulan sabit ini sangat identik sekali dengan orang Islam. Karena orang Islam itu kan biasanya dilarang untuk menggunakan simbol-simbol yang bernuansa makhluk hidup. Itu dilarang dalam Islam. Biasanya simbol-simbol yang digunakan oleh orang Islam itu seperti kaligrafi dan juga ada lambang seperti bulan sabit. Yang penting bukan makhluk hidup. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, benarkah Islam itu memang memiliki lambang khusus dalam unsur-unsur keagamaannya? Apakah memang benar demikian? Nah, ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita lihat bulan sabitnya dan kita putar dulu intronya. Ya, lambang merupakan sebuah identitas bagi beberapa organisasi atau beberapa organisasi-organisasi tertentu. Karena dengan lambang atau logo atau simbol itu biasanya mengidentifikasi bahwa organisasi tersebut atau bahkan yayasan itu merupakan sebuah sesuatu yang memang diakui oleh masyarakat atau bahkan dunia. Nah, bagaimana jika lambang dan simbol atau logo ini itu dihubungkan dengan keagamaan atau unsur-unsur keagamaan? Karena kalau kita melihat banyak sekali agama-agama di dunia ini, baik agama samawi maupun non agama samawi, ternyata memiliki beberapa simbol juga. Seperti kalau orang Islam itu identik dengan simbol bulan sabit dan juga biasanya ada bintang di situ. Ada bulan dan juga sabitnya. Ada bulan sabit dan juga bintangnya maksud saya. Ini berbeda dengan lambangnya Valentino Rossi ya, Sole Luna. Karena Valentino Rossi itu kan juga memiliki lambang di helmnya ya, biasanya bulan dan bintang, bulan dan matahari seperti itu, Sole Luna. Kemudian juga ada umat-umat yang lain seperti umat Kristiani itu identik dengan lambang salib. Dan juga ada beberapa ya seperti Hindu dan Buddha. Nah, menariknya adalah Hindu ternyata juga memiliki lambang yang sama dengan Islam. Karena di Hindu itu bulan sabit itu sangat sakral. Apakah memang benar Islam yang dulu atau Hindu terlebih dahulu yang menggunakan lambang bulan sabit ini? Nah, untuk menjawab hal ini mari kita analisis dulu nih. Jadi begini ceritanya, Islam pada dasarnya itu tidak pernah memiliki lambang. Ya, ketika awal-awal Islam datang, Islam tidak pernah memiliki lambang atau simbol keagamaan. Islam itu biasanya menggunakan simbol-simbol yang sangat sederhana seperti bendera, putih, hijau, atau mungkin lafaz-lafaz yang bertuliskan kalimat tauhid seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian biasanya kalau di negara Arab Saudi karena memang sudah modern itu biasanya menggunakan lambang pedang dan juga ada pohon kurma sebagai identitas negara tersebut. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi kepada rentetan peristiwanya, maka Islam itu awalnya tidak pernah ada yang namanya simbol dalam Islam. Ya, dalam Islamnya sendiri nggak ada. Karena ketika awal mula Islam muncul, nggak ada tuh yang namanya simbol-simbol untuk menunjukkan identitasnya sebagai barangkali sebagai komunitas ya pada awal-awal Islam. Biasanya orang-orang Islam dulu itu lebih terfokus kepada bagaimana caranya untuk mensyiarkan agama, untuk mengislamkan masyarakat jahiliyah pada waktu itu, terutama di masyarakat Arab dan sekitarnya, sehingga Islam kan pernah berjaya pada masa lalu. Nah, lalu kemudian dari mana datangnya simbol bulan sabit ini?
Nah, ternyata jauh sebelum Islam di Kekaisaran Bizantium dulu itu ternyata juga sudah menggunakan simbol bulan sabit ini. Nah, lalu kemudian setelah abad ke-10, tepatnya ketika masa pemerintahan Sultan Muhammad II, kemudian beliau berhasil mengalahkan Bizantium dan kemudian jadilah Kekaisaran Turki Utsmani, ya. Dan pada waktu itulah ketika Kesultanan Turki menguasai Turki pada waktu itu selama beberapa tahun, bahkan sampai lebih dari 100 tahun, akhirnya Sultan Muhammad II itu sebagai bentuk masyarakat Turki yang Islami pada waktu itu mempertahankan lambang dari Kekaisaran Bizantium yang bernama lambang atau simbol bulan sabit. Kemudian pada waktu itulah Islam selalu diidentikan dengan simbol tersebut, yaitu bulan sabit. Biasanya selain bulan sabit ada pasangannya, ada bulan sabit kemudian ada bintang di sampingnya. Nah, jadi begitulah kronologis bagaimana Islam selalu dihubungkan dengan simbol bulan sabit dan juga bintang. Jadi setelah abad ke-10, tepatnya ketika Kesultanan Turki menguasai Turki dan bisa mengalahkan Bizantium, maka Sultan Muhammad II itu mempertahankan lambang tersebut. Karena dulunya Bizantium juga menggunakan lambang yang sama seperti yang Anda tahu sekarang ini, yang Anda ketahui sekarang ini. Dan ini juga banyak digunakan di beberapa simbol negara atau simbol bendera di beberapa negara Islam seperti Singapura, seperti Malaysia, kemudian Pakistan, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, seperti negara-negara yang sudah disebutkan tadi. Nah, lalu kemudian dalam konvensi Jenewa di Swiss ya, ada beberapa simbol keorganisasian yang disepakati pada waktu itu. Ada 3, salah satunya adalah Red Crescent atau yang disebut dengan bulan sabit merah. Nah, ini biasanya digunakan di beberapa simbol ambulans di beberapa negara. Ada Turki, Pakistan, dan juga negara-negara muslim lainnya. Kalau di Indonesia masih menggunakan Red Cross, ya, lambang seperti tambahan atau plus tapi warna merah biasanya. Lalu kemudian yang berikutnya ketika itu di konvensi Jenewa ada juga Red Crystal. Ini juga biasanya digunakan di beberapa keorganisasian, lambang-lambang keorganisasian di negara-negara yang minoritas muslim. Tetapi yang jelas di konvensi Jenewa itu ada 3 lambang atau simbol yang disepakati. Yang pertama tentunya ada Red Crescent atau bulan sabit merah, kemudian ada Red Cross dan juga ada Red Crystal. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dalam kepercayaan agama Hindu, tadi saya sempat menyinggung ya, ada sebuah simbol yang ternyata mirip dengan simbol yang ada di Turki, ada di Kesultanan Turki pada waktu itu, di mana ini selalu diidentikan dengan simbol Islam. Padahal tidak demikian ya, Islam pada awal-awal kemunculannya itu tidak terfokus kepada simbolisasi, melainkan terfokus kepada syariat Islam, mensiarkan Islam bagaimana dan perluasan wilayah-wilayah Islam pada waktu itu. Nah, di kepercayaan Hindu itu ada sebuah lambang ya, ada sebuah lambang atau simbol yang ternyata berbentuk bulan sabit juga. Nah, ini menjadi pro kontra nih. Ini menjadi pro kontra, siapa yang duluan nih, Hindu atau Islam? Karena kan kalau kita melihat rentetan peristiwanya, jauh sebelum Kekaisaran Turki, Bizantium juga sudah menggunakan lambang itu. Sehingga sampai sekarang pun dunia modern masih memperdebatkan dan menjadi pro kontra. Apakah Islam itu memang lambangnya seperti itu, bulan sabit merah, atau memang bukan. Nah, jadi di agama Hindu itu ada sebuah istilah ya, kalau menurut orang Bali disebut dengan tapak dara, kalau menurut orang India disebut dengan satya, dan ini juga nanti bisa disebut dengan swastika atau lambang-lambang kesucian. Nah, jadi ceritanya nih dalam kitab Purana, dalam mitologi agama Hindu ya tentunya. Kalau saya salah silakan dikomentari ya bagi kawan-kawan yang tentunya beragama Hindu. Jadi dalam kepercayaan agama Hindu dalam mitologinya ada sebuah kitab Purana di mana di situ diceritakan bahwa dewa penguasa bulan bernama Chandra.
Nah, Chandra ini memiliki beberapa permaisuri. Kemudian pada waktu itu Dewa Chandra, dewa penguasa bulan ini akhirnya suatu saat itu pernah melakukan kesalahan di mana permaisurinya itu tidak diperhatikan. Hanya satu permaisuri yang menjadi primadona sehingga permaisuri lainnya itu akhirnya mengadu kepada ayahnya, ayah dari Dewa Chandra ini, karena perlakuannya tidak adil terhadap permaisurinya. Hanya satu yang diperhatikan. Namanya saya tidak tahu ya, tetapi yang saya baca seperti itu. Jadi singkat cerita, ayahnya tahu kabar ini dari beberapa permaisuri lainnya. Nah, kemudian ayahnya marah. Karena ayahnya marah, akhirnya Dewa Chandra ini dihukum. Dihukum oleh ayahnya. Kemudian setelah Dewa Chandra ini dihukum, Dewa Chandra akhirnya menyesal. Nah, apa hukumannya? Dewa Chandra akhirnya dihukum karena Dewa Chandra ini penguasa bulan ya pada waktu itu dalam kitab Purana, dalam mitologi Hindu. Akhirnya Dewa Chandra ini semakin hari semakin berkurang. Bulan itu kan sempurna awalnya ya. Jadi karena berlaku tidak adil terhadap permaisurinya, akhirnya Dewa Chandra ini dihukum, berkurang cahayanya, kemudian sampai berbentuk sabit. Berkurang, akhirnya sampai ke bentuk sabit. Nah, ketika bentuk sabit itu nggak berkurang lagi, akhirnya Dewa Chandra itu identik dengan lambang bulan. Ya, atau dalam bahasa Sanskertanya atau bahasa Hindunya disebut Arda Chandra. Arda Chandra itu kan sebuah huruf-huruf suci, lambang-lambang kesucian yang berhubungan dengan Dewa Chandra sebagai dewa penguasa bulan dalam mitologi Hindu. Begitu ceritanya dalam kitab Purana. Nah, kalau kita hubungkan lagi di Candi Borobudur itu ada beberapa lambang tentunya yang mirip-mirip dengan bulan sabit ini. Ya, karena memang dalam Hindu itu identik dengan lambang-lambang yang seperti itu juga. Nah, dalam Hindu itu kan dikenal dengan agama yang tentunya agama yang tua di dunia ini ya. Hindu itu kan agama yang sudah tua sekali. Walaupun agama Hindu ini bukan agama samawi, tetapi agama Hindu merupakan agama yang tertua di bumi ini. Karena Hindu itu kan dulu menjadi mayoritas ya di kawasan-kawasan Asia, apalagi di Nusantara. Kerajaan Hindu-Buddha sangat besar di sini dulu. Sebut saja ada Sriwijaya, ada Majapahit dan seterusnya, di mana kekuasaannya membentang luas. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang Islam atau memang Hindu yang memakai terlebih dahulu? Yang jelas rentetan peristiwanya seperti itu. Dalam Islam tentunya tidak pernah dijelaskan. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran tidak pernah dijelaskan Islam memiliki simbol. Yang mana Islam itu hanya terfokus kepada kalimat tauhid, biasanya mengislamkan orang, kemudian mensyiarkan agama dan seterusnya. Tidak pernah Islam menyinggung penggunaan simbol-simbol seperti itu. Nah, lalu ketika abad ke-10, ketika Kesultanan Turki bisa mengalahkan Bizantium, baru Sultan Muhammad II itu menggunakan simbol bulan sabit dan juga ada bintangnya. Ini mungkin, ini barangkali menurut saya pribadi. Kalau saya salah silakan dikritik. Mungkin Sultan Muhammad II pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan Hindu, karena kan beliau adalah orang Muslim, sedangkan Hindu itu kan kawasannya ada di kawasan Asia dulu ya. Mungkin ini adalah faktor politik. Kenapa? Karena Bizantium itu kan negara yang sangat besar, sehingga negara yang sangat besar itu berhasil dikalahkan oleh Kesultanan Turki. Akhirnya Kesultanan Turki itu mengadopsi dan juga mengambil lambang atau simbol yang sudah digunakan oleh Bizantium. Kenapa demikian? Ya karena dalam Islam tidak dilarang. Simbol-simbol bintang, kemudian bulan sabit itu nggak dilarang. Karena itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Bulan, planet, matahari, komet, asteroid, itu kan bintang-bintang atau benda-benda langit ciptaan Allah. Di mana Allah itu maha mengetahui dan maha pencipta. Ini nggak dilarang dalam Islam sepanjang atau setidaknya tidak berhubungan dengan makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu dijadikan sebagai simbol, itu dilarang dalam Islam. Bisa dikatakan haram ya. Kecuali berhubungan dengan seperti bulan, bintang, atau tumbuh-tumbuhan, itu
nggak dilarang dalam Islam. Tetapi kalau berhubungan dengan manusia, kemudian simbol-simbol yang seperti kartun itu dilarang dalam Islam. Nah, kita kembali lagi kepada topik pembicaraan kita. Nah, tapi di Hindu itu jelas kronologisnya. Bagaimana terbentuknya bulan sabit sebagai identitas Hindu itu sangat jelas. Dalam kitab Purana di mitologi Hindu dijelaskan tadi bahwa Dewa Chandra sebagai penguasa bulan itu nggak berlaku adil terhadap permaisurinya. Akhirnya dihukum oleh ayahnya. Ketika itu Dewa Chandra berkurang cahayanya sampai menjadi bulan sabit. Nah, kalau di Hindu jelas kronologisnya. Nah, di Islam ini masih menjadi pro dan kontra. Tetapi para ulama sepakat nggak apa-apa menggunakan simbol tersebut karena tidak melanggar dan tidak keluar dari syariat Islam. Tetapi pertanyaannya adalah mana yang benar, Hindu atau Islam dalam tanda kutip ya penggunaan simbol. Tapi kalau kita melihat kronologisnya, maka barangkali Hindu itu kan agama tertua di dunia, ya agama tertua atau keyakinan yang tertua. Tetapi kalau kita melihat lagi, mungkinkah ini hanya pertanyaan saya saja, mungkinkah Kekaisaran Bizantium dulu yang menggunakan simbol bulan sabit dan bintang itu, apakah memang sudah pernah dikuasai oleh Hindu, atau mungkin agama Hindu pernah menyebar ke Bizantium? Siapa yang tahu ya. Tetapi yang jelas begitulah kronologis ceritanya bagaimana bulan sabit ini selalu diidentikan dengan umat Muslim. Ya sebenarnya bukan 3 umat ya, tapi tiga peradaban ini, peradaban Islam, peradaban Bizantium, dan juga peradaban India atau peradaban Hindu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat serta gambaran untuk kita semua agar persoalan ini menjadi jelas dan clear ya, tidak menjadi pro dan kontra. Kalau saya pribadi sih tidak masalah karena kan itu tidak keluar dari syariat Islam, dan banyak sih agama-agama tentunya yang memiliki simbol-simbol juga, bukan hanya agama Islam, dan juga simbol-simbol yang sudah disebutkan tadi kemudian sudah diterapkan di beberapa lambang negara seperti Singapura, kemudian Pakistan, Malaysia, dan negara lainnya. Sepanjang itu tidak melanggar atau tidak keluar dari hukum syariat, kenapa tidak, kan begitu. Yang pasti kita hanya bukan fokus kepada lambangnya, bukan fokus kepada simbolnya. Bagaimana umat Islam ini bisa maju kembali, bisa menjadi umat yang tentunya bisa disegani kembali dan juga bisa bangkit dan bisa berjaya seperti dulu. Tidak seperti sekarang tentunya banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Islam, dan tentunya ini sangat merugikan juga. Mari kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.